ada sebidang tanah yang terletak di lingkungan di kawasan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIK) di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tanah ini sebenarnya tidak masuk dalam rencana pembangunan proyek kereta api cepat. Iya. KCIC sudah bersepakat dengan klien kami akan membayar total seluruh tanah itu 41,912 juta. Karena dia takut. Dia bilang dia takut nih mau bayar nanti karena ada lagi yang klaim dari DPR. Halo Indonesia, bertemu lagi dengan saya Edison Syahan dalam podcast Case Close, Suara Rakyat. Kali ini kita kembali membahas tentang hak-hak warga negara, yaitu sekaligus upaya-upaya untuk mempertahankan hak yang terus sampai saat ini belum bisa terrealisasi, yaitu ada sebidang tanah yang terletak di lingkungan di kawasan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIK) di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Di sini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Humisar Sahala Panjaitan SHMH dari kantor Sahala & Partner. Nah, adalah kuasa hukum ahli waris dari pemilik tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh pihak KCIC, ya, Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, selamat buat Bung Humisar. Selamat datang, Bung. Terima kasih. Selamat datang, selamat bertemu kembali. Oke, Pak Edison Syahan. Ini terima kasih atas waktunya. Ini Pak Humisar ini teman lama saya, cuma lama nggak ketemu, tapi kebetulan beliau sedang menangani sebuah kasus boleh dikatakan melelahkan dan menyedihkan, ya, atas perbuatan pihak-pihak tertentu ke kliennya, yaitu namanya siapa? Klien saya namanya Pak Saparudin. Ya, Saparudin Al-Fakir, yang sampai saat ini masih meradang, ya, karena belum terselesaikan hak-haknya. Sementara kereta cepat sudah disebut wus. Gitu, ya. Nah, coba mungkin Bung Humisar Sahala bisa menjelaskan dulu bagaimana kepemilikan tanah oleh klien saudara ini. Gimana ceritanya bisa sampai seperti itu? Terima kasih Bang Edison. Di sini saya terangkan dulu, saya adalah kuasa dari Bapak Saparudin Al-Fakir. Iya. Di mana Bapak Saparudin Al-Fakir adalah ahli waris dari almarhum Saud bin Kirin. Ya. Semasa hidupnya, almarhum Saud bin Kirin ini pernah membeli sebidang tanah terletak di Halim, Cawang Halim itu, ya, di Kebun Pala. Yang sekarang sudah menjadi kawasan kereta cepat itu, ya? Ya. Nah, alas hak tanah tersebut ada girik, kemudian surat keterangan dari IPEDA, kemudian pernyataan jual beli, kemudian PBB, kemudian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui RT RW dan tercatat di kelurahan dan kecamatan, kemudian surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT RW dicatat di kelurahan dan di kecamatan, kemudian surat keterangan riwayat tanah yang dicatat di kelurahan Kebun Pala dan kecamatan Makassar, kemudian akta pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto SH, kemudian akte penegasan hak milik atas tanah dan bangunan dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto SH, kemudian surat pernyataan di hadapan notaris, kemudian peta bidang tanah
nomor 297/2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang mempunyai NIB atau nomor identifikasi bidang 08997 Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, yang diterbitkan oleh kantor jasa surveyor berlisensi KJSB Martin Lai dan rekan. Ke-11 dokumen ini merupakan alas hak dari klien kami. Cukup kuat hak apa dasar kepemilikan itu ya? Iya. Nah, Ya. lalu kalau ini sudah memiliki dasar hukum yang sah ya atas kepemilikan ini, kenapa jadi timbul persoalan? Itu awalnya dari mana itu? Ini cerita agak mundur ke belakang, Bang. Sekitar tahun 2022, Ya. pas zaman-zamannya COVID itu ya. Tanah ini sebenarnya tidak masuk dalam rencana pembangunan proyek kereta api cepat. Iya. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, kemudian ada perubahan rencana dari kereta api cepat yang pada intinya akan memakai tanah ini, perlu tanah ini. Oh, sehingga dibutuhkanlah tanah ini, Iya. maka harus otomatis ya dibayar sesuai dengan hak-hak yang klien Bung Misar. Ya. Harusnya seperti itu kan? Klien kami awalnya nggak tahu juga masalah ini akan diperlukan Pakai oleh KCIC, tapi dari putusan KCIC itu mendatangin kelurahan. Informasinya begitu yang kami dapat. Informasinya mendatangi kelurahan, mempertanyakan siapa sih yang punya tanah ini. Nah, yang tercatat di kelurahan itu kemudian menunjukkan klien kami. Iya, iya. Oh, iya, iya. Dari KCIC utusan itu kemudian datang, ya diskusi-diskusi sampai kemudian ada negosiasi yang didahului dengan pemeriksaan dokumen oleh KCIC, oleh utusan KCIC. Ya. Utusan KCIC itu sudah memeriksa semua dokumen dari kepemilikan tanah oleh atas nama klien kami ini, Bang. Karena memang dianggap KCIC itu klien kami pemilik yang sah, itu berlanjut sampai ke negosiasi harga. Ya, ada keputusan yang saya lihat itu. Ya, di negosiasi harga ini kita bisa lihat, ini ada dokumennya, bukan hanya katanya, tapi ada dokumen di sini. Nanti bisa ditunjukkan ya, Bang. Ya, ya. Di sini KCIC sudah bersepakat dengan klien kami akan membayar total seluruh tanah itu 41,912 juta rupiah. 41 miliar 912 juta rupiah. Ya, dengan luas lahan Lebih kurang 1.612 meter persegi. Iya, iya, iya. Jadi harusnya itu tinggal membayar ya? Iya. Lalu kenapa sampai sekarang nggak terbayar tuh? Di sini kami juga nggak mengerti. Kemudian ada perubahan Soal status tanah? Bukan, Bang. Ada perubahan seakan-akan yang akan membayar itu nanti bukan kereta api cepat, tapi dari pihak Pemda. Pemprov DKI. Pemprov DKI. Dalam hal ini menunjuk Bina Marga. Dinas Bina Marga ya? Ya. Tidak berjalan pembayaran itu, ditunjuklah kemudian Bina Marga yang melakukan pembayaran. Menyelesaikan kewajiban mereka ini. Kemudian dilakukan lagi rapat-rapat lagi sampai kemudian dari Bina Marga itu memutuskan untuk tidak jadi 1.600 itu yang dipakai, tetapi hanya 751 meter. Ada sekitar 500 meter, 751 ya kira-kira 40% lah ya. Iya. Nah, 40%-nya lah yang akan dipakai dengan
kesepakatan pada saat itu kamu bayar 40%, berarti yang sisanya akan kembali. Kami akan usahai Lahannya itu. lahan itu. Ya, ya. Karena dari Bina Marga menilai tidak perlu keseluruhan lahan itu dipakai. Ya. Itu juga kita ikutin. Dan sebelum itu, dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Menko Marinvest. Zaman itu pasti Pak Luhut Binsar Panjaitan ya? Betul. Ada mengundang klien untuk rapat secara Zoom meeting. Oh iya. Ini ada dokumennya, ya, di mana hasil dari Rapat tersebut, rapat itu ini ada risalahnya. ya. Risalahnya garis besarnya adalah ya Menko atau Kementerian Marinvest akan mengawal proses pembayaran itu. Sampai dia bisa dibayar di bulan April 2023. April 2023? Ya. Setahun, Ya. hampir 2 tahun ya? Ya. Di situ, tapi ada permintaan dari Kemenko Marinvest, janji akan dikawal sampai April 2023 dan minta tanahnya bolehlah dipakai dulu. Oke. Ini ada risalahnya. Artinya minta toleransi lah gitu ya. Ya. Sambil proses pembayaran. Sebelum pembayaran. Boleh dong kami pakai. Kami pakai dulu. Karena ini proyek terus berjalan. Ya, karena ini proyek termasuk proyek strategis nasional sehingga butuh waktu dan kecepatan dalam proses pembangunan. Iya. Nah, kami pakai dulu, nanti masalah pembayaran ya kita bantu kawal. Ini tertulis itu ya? Ada dalam risalah rapat ini. Terus? Klien kami adalah orang yang kooperatif dan memahami posisi pemerintah pada saat itu. Artinya keinginan untuk membantu proyek ini supaya lancar juga ada. Ada Bang. Jadi dan itu diberikan oleh klien kami sampai tanah itu kemudian dimulai proses pembangunannya. Meskipun belum dibayar, belum dibayar lah, nih. Karena dibayar, jalanlah dulu, kira-kira begitulah. Dengan dasar kepercayaan. Rakyat percaya kepada pemerintah. Tapi pemerintah kibulin rakyatnya. Gitu, kira-kira begitu. Saya nggak berani bilang kibulin. Belum membayar. Jadi kibul berjangka lah ini ya. Nah, ini kemudian lah dimulailah di situ apa ini, Bang. Dimulailah cerita ini. Ketemu waktu tidak terjadi pembayaran yang awalnya dijanjikan di April 2023 sampai saat ini tidak terjadi pembayaran. Terus tapi kita mendapat informasi bahwa ada upaya ahli waris menutup lalu sehingga sampai ke Polres Jakarta Timur. Cerita itu seperti apa itu? Oke, jadi ini saya ralat bukan menutup, Bang. Ya. Setelah April tidak ada juga kejelasan. Ya. Di Mei itu kita bersurat. Somasi 1-2, kemudian sampai juga kita audiensi kemana-mana. Tapi tidak ada respon, Bang. Dan tidak ada terlihat itikat baik untuk melakukan pembayaran seperti yang dijanjikan. Nah, padahal kalau kita bicara itu udah tinggal bayar sebenarnya, Bang. Kemudian kami membuat somasi juga sampai kepada Presiden RI. Tembusannya ya, tembusan somasi itu ya. Sampai kepada Bapak Presiden. Zaman itu masih Joko Widodo. Ya. Menko Maritim, Menteri
Banyak pihak ini, Bang. Hanya kepada Tuhan yang belum. Wah. Belum tahu alamatnya. Iya, belum, karena nggak ada alamatnya. Tetapi ya Lewat doa lah, lewat doa lah ya. Luar biasa warga negara Indonesia. Ya. Karena tidak ada juga tanggapan, bahkan ya diabaikan lah. Terus upaya-upaya yang kita lakukan juga nggak respon dengan baik Tidak. ya. Tidak direspon. Seakan-akan kita tidak ada lagi hak di situ. Ya. 9 Mei kami mengirimkan lagi somasi kedua, Pak. 9 Mei 2023. 2023. Ya. Sampai juga tidak ada respon, kemudian kami melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian, Polres Jakarta Timur, Polda, sampai ke Bareskrim. Nah, ini ada semua dokumennya. Kurang apa lagi sebenarnya? Ya. Karena tidak ada juga respon apapun, kami kemudian, Bang, meminta para pekerja yang ada di sana supaya untuk menghentikan kegiatan. Ya. Mengosongkan lahan itu dan menghentikan aktivitas dan mengeluarkan alat-alat berat mereka. Ya. Kalau nggak salah dulu dari Wika, ada. Perusahaan yang ada di lokasi itu. BUMN juga ada ya. Mereka keluar, kemudian kami pagar. Dan dasar pemagaran ini jelas, itu kan tanah klien. Jadi itulah yang dilaporkan ke Polres Jakarta Timur. Ya, di situ dalam ada waktu beberapa minggu keadaan kosong, tidak ada aktivitas dan memang klien menjaga itu lahan karena haknya dan pagar sudah berdiri mengelilingin tanah itu, tembok. Inilah kemudian yang menjadi muncul aksi balasan atau reaksi dari kami menutup atau memagar tanah itu. Kami dipanggil oleh Polres Jakarta Timur dengan alasan tuduhan macam-macam lah, yang mana menurut penyidik itu kami mengganggu kegiatan proyek nasional, proyek strategis nasional. Luar biasa ya, di atas tanah sendiri kita jadi mengganggu. Kami diperiksa, ya nggak perlu kami cerita betapa kami diperlakukan seperti penuh tekanan, ya, seperti yang jadi lawan negara lah gitu ya. Dianggap kami ini melawan atau merampok atau merugikan negara. Kami hadapi, kemudian semua bukti-bukti kami serahkan, apa yang diminta, dan kami kooperatif dengan penyidik sampai ujungnya itu penyidik tidak bisa atau merasa kami tidak cukup bukti, tidak ada pidana yang kami lakukan. Kasus itu dihentikan. Diterbitkanlah SP3 itu. SP2 Lit. SP2 Lit, karena masih dalam proses lidik ya. Ya. Di situ saya iseng nanya kenapa kami dipanggil, atas dasar laporan siapa, bla bla bla. Ya, menurut informasi yang kami dapat, itu didapat dari laporan intelijen aja, LI. Ya. Bersyukurnya, Bang, Polres Jakarta Timur dalam hal ini betul-betul bisa tegak lurus, masih akal sehat lah ya, menegakkan hukum, dan mereka ya melakukan fungsi dengan baik sebagai polisi. Kami kemudian melaporkan ke Bareskrim. Melaporkan ke Bareskrim,
Di Bareskrim saat ini proses sedang berlangsung dan sudah naik sidik. Oh, sudah naik sidik ya? Ya. Sudah ada penetapan tersangka? Belum. Kira-kira berapa orang yang akan bakal tersangka dalam aksi? Saya belum tahu, Bang. Tapi itu kan kewenangan penyidik. Iya. Ya, cuma memang kami sangat berharap polisi atau penyidik di Bareskrim bisa seperti yang di Polres Jakarta Timur, betul-betul on the track, objektif, sesuai dengan bukti, agar penegakan hukum itu memberikan rasa adil, manfaat, dan kepastian hukum. Betul. Kan itu yang kita harapkan. Ya. Terus, ini kan proses panjang ini sudah dijalani nih. Sudah proses hukum lewat Polri, sudah mengajukan surat ke Menteri, ke pemerintah, ke Pemprov DKI, tapi tidak ada juga tanda-tanda akan diwujudkan apapun dipenuhi kewajiban mereka itu. Kira-kira di mana masalahnya ini? Ada apa di balik ini? Kira-kira menurut Bung Sahala ini? Saya secara pasti tidak tahu. Tapi kalau menduga-duga, ya simpang siur, ya Bang. Ketika kami diperiksa di Bareskrim, juga itu bukti-bukti yang kami hadirkan itu juga diuji oleh Bareskrim, sampai Bareskrim yakin menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Harusnya tidak ada alasan. Yang paling berkepentingan di sini kan KCIC, PT KCIC. Harusnya tidak ada alasan PT KCIC untuk tidak membayar kepada klien kami. Apalagi sudah dicampuri oleh Kementerian Menko Marinvest sudah menyatakan kita kawal proses pembayaran. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan administrasi. Jadi kami boleh bicara, Bang, izin. Menurut kami di sini ada 4 lembaga atau badan atau bagian yang sudah menilai keabsahan tanah milik klien kami. Kepemilikan ini ya. Pertama, KCIC sendiri. Di mana KCIC dengan awal dia sudah periksa, kemudian sampai keluar penetapan harga 41 M sekian, itu membuktikan KCIC sudah yakin tanah ini milik klien kami. Tapi kemudian dirubah, apapun alasannya itu saya nggak tahu, dirubah menjadi Pemprov yang bayar. Juga diulangin lagi proses ini. Ada informasi kami dapat bahwa ada pihak yang menyatakan kepemilikan lain dari tanah ini, yaitu justru katanya pihak Pemprov DKI atau PU itu katanya yang mengatakan bahwa itu milik kami katanya. Terakhir ini itu menjadi tertunda. Gimana itu? Setelah kami pagar, itu sebenarnya bisa diabaikan, Bang, menurut kami. Itu bisa diabaikan. Kenapa saya bilang? Setelah ini saya cerita dulu soal 4 lembaga yang sudah memeriksa ya. Yang pertama kan KCIC sendiri sudah memeriksa. Kemudian Pemprov dalam hal ini Bina Marga sudah ngecek sampai dia keluar daftar nominatif, bla bla bla, semua itu sudah dilakukan dan tidak ada satu proses pun yang di skip. Kemudian Polres Jakarta Timur juga sudah memeriksa. Kalau ada yang kurang, pasti kami akan jadi tersangka di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur. Kemudian selesai dari situ juga Bareskrim sudah memeriksa keabsahan dari surat-surat dokumen ini. Sampai laporan diterima, kemudian naik sidik. Kalau ada kekurangan di dokumen ini, itu tidak akan mungkin sekelas Bareskrim mau naikkan sidik. Prosesnya. Jadi 4 instansi ini sudah memeriksa
tidak ada alasan lagi menurut kami diragukan tanah ini milik klien kami. Tapi memang di belakangan hari kan udah keluar nih dari KCJB Martinla itu. Iya. Tiba-tiba muncul klaim sepihak. Iya. Muncul klaim sepihak dari PUPR menyatakan itu tanah mereka. Ini sudah terbantahkan ketika di Polres Jakarta Timur. Dinyatakan tidak kuat. Diadu dokumen kami dengan dokumen yang mengklaim itu. Terakhir ini ya. Nah, yang mengklaim itu menyatakan dokumen kepemilikan tanah itu dasarnya girik yang tidak jelas, hanya fotokopi. Yang katanya ditunjuk di sini, lahannya bukan di situ. Betul, Bang. Jadi menurut fotokopi girik yang diperlihatkan ke kami, itu lokasinya beda, bukan di tempat ini dan tidak tercatat di kelurahan. Atau mungkin girik mereka itu bisa lompat-lompat mungkin. Saya nggak berani berkomentar. Tapi kalau kembali, Bang, kalau kita cerita masalah girik, berarti yang menjadi acuan atau rujukan adalah kelurahan dan desa. Iya, di situ tercatat semua. Di situ tercatat. Nama klien kami tercatat di situ. Jelas ya? Alamat di situ, Ya. lokasinya di situ, Betul. suratnya di situ. Kemudian yang diajukan oleh PUPR itu tidak tercatat dan itu beda lokasi. Dan itu hanya fotokopi. Apa ada dugaan? Yakin nggak Bung Misar salah? Ada pihak-pihak yang berupaya untuk mendapatkan pembayaran itu? Saya tidak mau suujon, Bang, tapi Arahnya seperti ke sana. bisa itu semua kemungkinan bisa saja terjadi. Informasi yang kami dapat dari bagian legalnya KCIC, ketika kami dari KCIC kemudian meminta penyidik untuk memediasi kami. Iya. Antara ini dengan yang mengaku-ngaku surat itu. Bukan, dari KCIC dengan pihak Saparudin, pihak KCIC meminta supaya dikomunikasikan. Ya, jadi kami pernah ketemu, ya dari legalnya KCIC itu bahasanya sih ya dia percaya ini tanah milik Saparudin. Tapi ya dia akan membayar bila dan hanya bila kalau sudah ada putusan hukum karena dia takut. Dia bilang dia takut nih mau bayar nanti karena ada lagi yang mengklaim dari PUPR. Pihak-pihak yang mengklaim itu apakah ikut salah satu atau bagian dari yang dilaporkan ke Bareskrim? Ya. Pihak-pihak mengklaim itu? Ya. Artinya sudah sampai naik sidik, proses sidik, ya kita berharap supaya itu lebih cepat prosesnya ya. Supaya juga klaim usaha tidak terkatung-katung seperti ini, terbiarkan seperti ini ya. Sementara ternyata sudah Klien mana masih his gitu kan. Nangis Bombay lah, Pak. Wah, ini apa mungkin bukan hanya ini kasus seperti ini ya. Dalam hal pelaksanaan proyek itu yang mungkin bukan hanya klien usaha aja yang mengalami hal seperti ini ya. Mungkin saja kalau kita lihat begitu banyak cerita gitu di luar sana. Mendengar cerita-cerita di luaran, tapi ya kembali tanpa bukti dan dokumen kita kan nggak bisa menilai. Ya seperti kasus 30 km pagar yang tidak tahu ya siapapun. Betul. Ketika terjadi permasalahan ya semua tinggal buang badan. Iya. Nah, tapi khusus untuk kasusnya klien kami Pak Saparudin, ini tidak ada alasan untuk tidak dibayar. Bahkan Bang, ini hanya
sekedar informasi saja, Ya. kami menyurati sampai kemana-mana. Kami menyurati juga pada saat itu PJ Gubernur, ya, ditindaklanjuti dengan kemudian kami disuruh atau PJ Gubernur memberi disposisi ke Wali Kota Jakarta Timur untuk menyelesaikan ini dulu. Oh, ada Ada. disposisi seperti itu ya? Menurut dari pegawai di kantor Wali Kota Jakarta Timur, kami diundang karena ada disposisi, ada undangan resmi. Dan itu sudah dilakukan belum? Sudah. Hasilnya? Ada beberapa kali pertemuan. Nah, jadi di situ ya tetap terang benderang posisi tanah Saparudin itu mau direkayasa, tanda kutip direkayasa, seakan-akan itu menjadi barang milik negara nomor 25. BMN nomor 25. Oh, iya. Sampai kemudian juga dilakukan peninjauan lapangan. Ya. Dari DJKN juga diundang. Aneh bin ajaib, tanah Saparudin di sini BMN nomor 25 itu kira-kira 1,6 km lagi, Bang. Ada di lebih kurang di dekat Kodam. Nah, lebih kurang 1,6 km. Bagaimana Bung Sahala memberikan komentar ataupun pendapat saran tentang kewajiban, maka dibentuklah pemerintahan negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap tumpah dan darah. Itu bagaimana itu bisa? Kalau kita lihat seperti ini, kan tidak ada rasa melindungi, apalagi melayani dan mengayomi gitu. Bagaimana itu? Kami dengan klien agak mendapat semangat baru setelah Pak Prabowo ini menjabat. Ya, di mana Pak Prabowo terlihat betul-betul dengan pidato-pidatonya ya. Dari pidato dia tegas dan menyatakan berjuang untuk rakyat, dan di tindakan langsung, tindakan nyata juga terlihat jelas. Ya. Kami optimis bila berita ini atau permasalahan ini sampai ke Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo akan bisa memberikan solusi yang arif dan bijaksana. Yang memberikan rasa adil, dan kepastian hukum. Betul. Dan menjamin hak-hak dari warga negara. Ya. Karena itulah fungsi dan tugas pemerintah. Betul. Klien kami, Pak Saparudin dalam hal ini adalah warga negara yang baik, yang patuh hukum, dan dia mendukung proses pembangunan, mendukung pemerintah. Tetapi kalau kemudian dizolimi dengan tidak dibayar, ya itu menurut saya juga tidak baik. Ini kalau balap mobil ini ditinggallah di tikungan nih, Pak Saparudin ya. Tadinya kan ditinggal di tikungan, disalip, jatuh apa ini? Ya. Mudah-mudahan mundur lagi lah pemerintah ini, mudah-mudahan untuk membetulin jatuhnya klien Bung Sahala ini ya. Ya. Nah, itu kita kuatkan mungkin. Jadi semoga pihak-pihak terkait ya bisa memperhatikan, mendengarkan apa yang sedang kita sampaikan sekarang, atau memberikan tindak lanjut untuk penegakan hukum bagi proses hukum yang sedang dilaporkan agar memberikan rasa adil, bermanfaat, dan adanya kepastian hukum. Nah, semoga Bang. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, ya, komen dan share video ini agar keadilan semakin ditegakkan. Bagi penonton yang memiliki kasus hukum dan butuh media, bisa menghubungi kami melalui sosial media kami. Saya Edison Sihan, salam Suara Rakyat.